Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema malam ini apa? Mengenal Rasulullah lebih dekat. Terjemah atau penjelasan qasidah Lam Yahtalim. Gitu. Apa penjelasan yang pertama adalah Lam Yahtalim qattu Taha mutlaqan abadan. Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Toha. Toha itu namanya Nabi. Ada dalam hadis Nabi menyatakan bahwasanya di antara nama beliau itu Toha. Apa maknanya Toha? Toha itu di Al-Quran ada menjadi awal surat. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu menjadi awal surat Toha itu. Nah, Toha itu sendiri ulama punya makna macam-macam. Ada menyatakan turunnya surat Toha ayat-ayat awal itu dikarenakan dulu Nabi Muhammad SAW beliau itu kalau qiyamul lail, sholat malam, itu kakinya diangkat satu. Jadi Nabi itu masih nganggap kalau orang sholat malam, udah bangun malam loh ini, sholat, kakinya dua-duanya itu di bawah, itu masih terlalu enak. Ya harus yang mujahadah beneran, kakinya diangkat satu. Sampai turun ada apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha. Ada lagi yang mengatakan Toha ada apa? To artinya letakkan hak di bumi, letakkan kakimu di bumi. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sesungguhnya kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjadi orang yang celaka. Jadi Nabi Muhammad SAW namanya di antaranya adalah Toha. Dan Rasul SAW beliau itu lam yahtalim, tidak pernah mengalami mimpi basah. Jadi ihtilam itu secara bahasa artinya bisa jadi mimpi, tapi secara maknawi itu artinya mimpi basah. Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah mimpi basah. Kalau Anda tidak usah dijawab ya, sebenarnya sudah tahu sendiri dirinya sendiri masing-masing ya. Itu. Kemudian itu ada ini kita ada syahidnya juga dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Ibn Abbas beliau berkata mahtalama nabiyyun qad innamal ihtilamu minasyaitan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah mimpi basah sama sekali. Hanya saja mimpi basah itu rata-rata terjadi karena pengaruh setan. Biasanya orang kalau kadang-kadang nih mimpi basah itu kadang-kadang biasanya kalau orang lama nggak tersalurkan akhirnya mimpi basah itu ada. Juga karena banyak bayang-bayangkan yang nggak perlu dibayangkan akhirnya mimpi basah. Jadi rata-rata ihtilam itu terjadi itu dari setan. Kemudian ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bait ya. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah tasa'aba yatasa'abu tasa'uban. Apa artinya? Artinya menguap. Bahasa Jawanya angop, itu bahasa Jawanya. Bahasa Betawinya nggak tahu. Bahasa Sumatera, bahasa Melayu nggak tahu. Bahasa Kalimantannya saya nggak tahu saya. Ada menguap itu. Maksud saya kasih contoh sih. Kayak gitu. Ya kalau kantor itu lah. Dan Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Ini ada dalilnya, Beb? Ada, masa nggak ada sih? Ada. Dalam kitab Fathul Bari, Ibn Hajar beliau menyebutkan di antara kekhususan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, bagian juga oleh Imam Bukhari dalam tarikh dan juga dari Yazid bin Asram bahwasanya ma tafa'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak pernah menguap. Dan juga riwayat yang lain menyatakan yaitu annat tafa'uba minasyaiton. Sesungguhnya menguap itu adalah dari setan. Nah, Anda bayangkan ya, Nabi Muhammad seumur hidup nggak pernah menguap. Kita nih, ini satu majelis saja dari tadi Assalamualaikum sampai sekarang udah berapa kali? Jangan ada udah 3 kali menguap dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW nggak pernah menguap. Maka Nabi mengajarkan kalau menguap itu disuruh nutup dengan tangan tapi dibalikin ya. Tangan kiri ya dibalikin ya. Gitu ya. Itu kalau menguap gitu ya. Jangan menguap malah dikeraskan suaranya. Bukan begitu. Wow, itu bukan. Yang menguap itu ditutup begini. Ajari anak-anak kita dari kecil. Kalau menguap biasakan tangan kiri ditutup dibalik begini. Ini adab yang diajarkan oleh para ulama bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Itu tentang pribadi Rasulullah SAW. Minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang berkaitan dengan binatang, ya tidak ada binatang yang lari karena lihat Nabi, itu nggak ada. Dan juga kulitnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Jadi
Kita mungkin pernah ya, kita jalan ada kucing tuh minggir lihat kita gitu kan. Nah, kalau anjing kita ya yang dikejar sama anjing ya misalnya. Ini kucing itu lihat kita, kucing lari kadang-kadang. Nah, kenapa itu? Itu mungkin kucing lihat kita mungkin sosok yang kurang bersahabat sehingga akhirnya ya lari begitu kucingnya ketika menyaksikan kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu binatang nggak ada yang lari dari Nabi. Bahkan dikatakan oleh riwayat nih Siti Aisyah, maksudnya karena indana dajinun, fa idza kana indana Rasulullah SAW qarra wa thabata makanu wa lam yaji wa lam yadhhab, wa idza kharaja Rasulullah SAW ja'a wa dhahaba. Kami ini punya binatang dadi ini kayak binatang peliharaan yang jinak gitu, binatang sudah biasa di rumah. Kalau Nabi itu datang, ini binatang duduk anteng jinak itu di dekat Nabi. Nggak pernah keluar rumah, nggak pernah. Kucing, Anda memelihara kucing, biasanya kucing gimana sih? Keluar, hilang, datang, ya kan? Ini selama ada Nabi, binatang itu nggak pernah pergi. Selalu ada menemani Nabi Muhammad SAW. Kalau tahu Nabi keluar, ya pergi dia. Jadi Anda bisa bayangkan, binatang sekalipun itu menikmati kedekatan dengan Rasulullah SAW. Kayaknya rugi loh kita manusia kok nggak pernah pengen tahu sih gimana sih ya nikmatnya bisa dekat dengan Rasulullah itu gimana. Nah, itu rugi loh kita berada pada kerugian yang nyata berarti. Kemudian setelah itu juga Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak dihinggapi oleh lalat. Wama waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan, tidak pernah lalat hinggap di tubuhnya yang indah. Diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Khosaisul Kubra oleh Ibnu Sab'in bahwasanya lalat tidak pernah hinggap atas diri Nabi, baik kulit Nabi ataupun pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa rahasianya kok Nabi Muhammad nggak pernah dihinggapi sama lalat? Anda mungkin pernah mendengarkan keterangan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau wudhu itu basuh muka, tangan, kepala, kaki itu cukup dengan air satu genggaman. Kita air satu genggaman buat apa? Muka kadang masih kurang. Kenapa sebabnya? Nah, ini sebabnya karena Rasulullah SAW itu kulitnya lebih halus dibandingkan saudara. Jadi air itu kalau satu tetes saja udah cukup karena air ini bisa jalan gitu. Bahkan mengalir sampai ke seluruh wajahnya Nabi Muhammad karena betapa halusnya kulitnya beliau Rasulullah SAW. Kulit Nabi. Lalu kita kan kurang. Kulitnya Nabi lebih halus dari sutra. Kulitnya kita lebih kasar dari aspal. Jadi ya kurang terus. Itu bagian satu genggaman ini bukan untuk muka aja loh. Mukanya juga kumur segala macam itu. Untuk tangan semuanya cukup dengan satu genggaman air untuk Rasulullah SAW. Nah, Anas bin Malik juga pernah meriwayatkan, saya nggak pernah memegang sutra yang lebih halus dibandingkan tangannya Nabi. Jadi tangannya Nabi itu halus. Lalat itu nggak bisa hinggap. Jadi bahkan kalau seandainya lalat mencoba hinggap sekalipun, lalat itu akan terpeleset karena halusnya kulitnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Anda bisa bayangkan. Kita mungkin itu, saya ini orang terhormat. Anda bisa jadi Anda dihinggapi sama lalat. Karena mohon maaf, dalam kacamata lalat, manusia sama kotoran itu sama. Bener. Orang kaya, milioner, lewat di daerah lalat hinggap gak? Hinggap. Kotoran, lalat hinggap gak? Jadi dalam dunia lalat, milioner sama kotoran sama. Kalau Ustadz dihinggapi lalat gak? Ya hinggap. Kita jadi Ustadz berapa kali dihinggapi lalat tengah-tengah pengajian kadang-kadang. Dalam dunia lalat, ya kotoran sama Ustadz itu sama. Bayangkan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, lalat tahu ini lain daripada yang lain. Itu lalat aja bisa mengetahui keistimewaan beliau Rasulullah SAW. Lalat aja bisa mengetahui keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kalau lalat aja tahu keistimewaan Nabi Muhammad, maka merugilah kita semuanya kalau kita tidak mengetahui keistimewaan Rasulullah SAW. Dan kita jadi orang yang kenal sama keistimewaan Nabi, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wala yura athru baulin minhu fi alani. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu bisa melihat ke belakang sebagaimana jelasnya ketika beliau melihat ke depan. Bukan berarti Nabi lihat ke belakang itu pakai noleh begini. Kalau noleh nggak usah dibahas, semua orang juga bisa. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau tuh kalau lihat nih, ini saya di hadapan Anda, saya lihat ke arah kamera saat ini. Tahu nggak kalau di belakang saya ada semut saya ini? Nggak tahu. Tapi kalau saya noleh ke belakang saya tahu ada semut, ada apa saya tahu. Nabi Muhammad SAW, beliau ini kalau lihat
ke depan dan lihat ke belakang sebelum beliau menghadap ke depan, itu sama jelasnya bagi Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan nih dalam hadis Sahih Muslim. Bahkan pernah suatu ketika Nabi SAW menyampaikan, "Fawallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la arakum wara'a dhuhri." Sesungguhnya enggak tersembunyi loh atas kalian ketika saya enggak tersembunyi. Jadi saya itu tidak tersembunyi, maksudnya saya itu kelihatan loh rukuk kalian, sujud kalian. Sehingga aku bisa melihat kalian sekalipun kalian ada di belakangku. Itu keistimewaan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyaksikan yang ada di depan dan yang ada di belakang itu sama. Makanya ini kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan tokoh-tokoh dunia yang lain atau tokoh-tokoh hebat yang lain, Anda tes. Anda taruh angka di belakangnya, bisa nggak dia lihat yang ada di belakang sebagaimana dia lihat yang ada di depan tanpa bantuan kaca atau apapun? Juga pasti nggak bisa. Oleh karena itu, manusia yang satu ini, Nabi Muhammad SAW, bukan manusia biasa. Beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Kemudian setelah itu juga, wala yura athru baulin minhu fi alani. Tidak pernah terlihat bekas buang hajatnya beliau. Suatu ketika Siti Aisyah, ini dalam kitab Kanzul Amal, bahwasanya Siti Aisyah nanya sama Rasulullah, saya ini masuk ke tempat buang hajat. Kemudian setelah itu, saya ini masuk ke tempat buang hajat setelah saya menyaksikan engkau masuk. Tapi kenapa saya nggak pernah menyaksikan ada bekas engkau buang hajat? Baik itu buang hajat yang cair ataupun yang padat, itu nggak pernah ada. Maka Nabi jawab apa? Ya Aisyah, innallaha ta'ala amaral ardha an tabtali'a ma kharaja minal anbiya. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menelan apapun yang keluar daripada para nabi. Jadi nggak perlu pakai kloset, nggak perlu pakai deflas disiram, nggak perlu. Begitu Nabi Muhammad SAW buang hajat, maka bumi ini akan terbuka dan akan menelan apa yang keluar daripada diri Rasulullah SAW. Betapa hebatnya Allah memuliakan Nabi kita. Kita akan manusia biasa, bayangkan coba kita, saya yakin akan ditelan oleh bumi. Coba kita di kloset aja, baunya luar biasa itu, luar biasa. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Sesungguhnya hatinya Nabi Muhammad tidak pernah tidur, walaupun sesekali mata beliau itu mengantuk. Hatinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidur sekalipun mata beliau itu mengantuk. Penjelasannya gimana? Nah, kalau Senin kan kita minum kopi, sekarang kita juga minum kopi. Yang di rumah kalau mau minum kopi dulu, silahkan minum kopi dulu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ada mau minum kopi, mau minum teh, silahkan minum dulu. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu tidur, kemudian bangun langsung mengerjakan sholat witir. Saya kaget, Rasulullah, engkau kan tidur kan sebelum kau sholat witir, maksudnya enggak wudu lagi? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Hai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku itu mungkin terpejam sebagaimana layaknya orang tidur, namun hatiku tidak pernah tidur. Nggak usah bayangkan nih, Nabi Muhammad SAW mata terpejam, hati nggak tidur. Kita ini kadang-kadang mata terbuka, hati tidur. Bener, saya nggak? Mata terbuka, hati tidur. Dengerin nasihat, nggak ngaruh. Dengerin orang baca ayat Quran, nggak tersentuh. Dengerin kisah Nabi Muhammad, nggak rindu pengen ketemu Nabi. Itu kalau bukan hati tidur, namanya apa? Lihat orang susah nggak tergerak, itu namanya hati tidur. Nah, Nabi Muhammad mata terpejam, hatinya nggak tidur. Nggak akan pernah tidur hatinya Nabi Muhammad. Kita nih mata terbuka, hati tidur. Ya Rabb, semoga masih tidur, nggak sampai mati. Sudah hati mati, gimana lagi? Oh, Habib, memangnya hati bisa mati? Bisa. Qalbun qasi, hati yang beku itu namanya hati yang mati. Kenapa orang itu kok bisa sampai hatinya mati? Lihat ya, dalam kitab Zubat, Ibn Ruslan mengatakan, fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Nafsu yang terus-menerus dituruti, dosa-dosa yang berkesinambungan dilakukan, keduanya mujibatani qaswatal qulubi, menjadikan hati itu menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya
paling jauhnya orang dari rahmatnya Allah. Ya Allah tuh Maha Pemberi rahmat. Siapa orang yang paling jauh dari rahmat Allah? Qalbun qasi. Orang yang hatinya beku. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Ini kitab favoritnya Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menyatakan begini, kalau orang itu hatinya masih keras, ibadahnya itu jangan memperbanyak sholatnya dulu. Sholatnya yang wajib, sunnah sekedarnya. Wajib, pasti, sunnah sekedarnya. Tapi banyak-banyak ibadah yang itu bisa meremukkan hatinya. Kumpul sama orang miskin, nolong orang, dan setelah itu bangun malam nangis. Sudah banyak ibadah-ibadah yang seperti itu. Sudah hatinya itu hancur, remuk hatinya. Nanti saya itu dia akan bisa menikmati ibadah. Anda sholat bisa nggak dapat rahmat Allah. Kenapa? Karena qalbun qasi. Tapi jangan, saya nggak mau sholat karena saya hatinya masih keras. Ya tambah keras terus akhirnya. Anda yang hatinya keras, sama sini mungkin juga, saya hatinya keras. Kita ini yang hatinya keras. Perbanyaklah ibadah yang sifatnya lebih ke arah sosial, menyenangkan orang. Baik, nggak usah dengan harta, dengan tenaga bisa. Menyenangkan orang yang banyak, khidmat sama orang begitu. Nanti insya Allah kalau sudah hati itu semakin lembut, ibadah akan bisa kita nikmati. Kita kan sekarang ini kan kita sholat kadang-kadang kayak orang dikejar-kejar gitu. Itu syukur selesai. Terus sholat, alhamdulillah lega udah sholat. Ada bayangan sholat tuh kayak disiksa. Nggak boleh seperti itu. Itu hati tidur, itu hati mati. Dan semoga berkat Nabi Muhammad SAW, Allah hidupkan hati-hati kita semuanya insyaallah. Man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia seperti menghidupkan aku, kata Nabi. Semoga Allah jadikan kita hatinya hidup, dan semoga Allah jadikan kita hatinya bersemangat untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, wala yaradillahu fisyamsi dhu fatani. Tidak ada yang pernah, orang cerdas sekalipun tidak pernah melihat ada bayangan pada diri Nabi Muhammad SAW ketika beliau di tengah terik matahari. Saya ada di tengah terik matahari, kelihatan nggak bayangan saya? Kelihatan. Ya, Ustaz Abu Bakar, kelihatan nggak bayangannya Ustaz? Kelihatan. Ustaz Rio, kelihatan Ustaz Rio. Ini kan saya teman-teman yang ada depan saya, ada Ustaz Abu Bakar, ada Ustaz Rio, saya panggil Ustaz semua ada. Kenapa? Karena semoga kalau beliau belum jadi Ustaz, anaknya nanti jadi Ustaz insyaallah. Amin. Saya perempuan ya Ustazah ya. Cuma saya harus segera nikah Ustazah. Jadi saya berdiri di terik matahari, kelihatan bayangan saya. Kenapa? Karena matahari kan lebih terang dari saya, ya kan? Kalau Nabi Muhammad SAW sekalipun di tengah terik matahari, beliau nggak pernah terlihat bayangannya. Padahal ada salah seorang sahabat. Ini ada di kitabnya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Seorang sahabat itu dari saking hormatnya sama Nabi, beliau kalau jalan itu berhati-hati jangan sampai menginjak bayangannya Nabi. Dia mikirnya gitu. Tapi setelah diperhatikan lagi ternyata, subhanallah, ternyata tidak ada bayangan pada diri Rasulullah SAW. Nah, apa? Ada syair itu kemarin tuh, wala dhillalahu balkana murah, nggak ada bayangan bagi Nabi Muhammad. Bahkan beliau itu adalah cahaya. Bahkan Nabi itu dalam doanya apa? Allahumma ja'alni nuran. Ya Allah, jadikan aku ini cahaya. Nah, saya salah seorang ulama ahli mahabbah, ahli dzauq yang pernah kita dengar nasihatnya. Beliau mengungkapkan dengan sangat indah. Beliau mengatakan, kenapa kita ada bayangan ketika di tengah terik matahari? Karena sesungguhnya kita gelap, matahari menyinari kita. Tapi mengapa Nabi Muhammad SAW tidak ada bayangannya? Karena Nabi Muhammad pada hakikatnya lebih terang dibandingkan matahari. Jadi ketika di siang hari, bukan matahari yang menyinari Rasulullah, tapi Rasulullah yang menyinari matahari. Karena beliau pada hakikatnya lebih terang sekalipun dibandingkan matahari. Abu Hurairah ditanya, bagaimana wajah Nabi? Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari berjalan di wajahnya. Begitulah keindahan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang Anda idolakan? Ada bayangannya, idola Anda. Nah, berarti mesti kalah sama matahari. Idola kita Nabi Muhammad nggak ada bayangannya. Beliau adalah yang menyinari matahari dengan sinarnya. Nurul mubin, cahayanya yang nyata adalah Nabi Muhammad SAW. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadha bimukhatatani. Sesungguhnya pundaknya Nabi Muhammad SAW itu akan terlihat lebih tinggi ketika duduk di antara banyak orang. Ini riwayatnya dari, kita cek dulu ini ya. Nah, riwayatnya dari Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarah Muwatta.
Dikatakan Nabi Muhammad SAW itu kalau duduk pundaknya ini kelihatan paling tinggi di antara yang lainnya. Gitu. Jadi nggak pernah. Nabi Muhammad SAW itu dikatakan beliau itu kalau jalan, betul. Idza jaa ma'al qaumi ghamaruhum. Nabi Muhammad SAW itu kalau jalan bersama sekelompok orang, beliau itu kelihatan jadi satu sosok yang meliputi semuanya. Di orang itu pandangannya pasti ke Nabi Muhammad. Bahkan ketika beliau duduk pun, maka pundaknya lebih tinggi dibanding yang lain. Jalan dengan orang yang tinggi, beliau kelihatan paling tinggi. Jalan dengan orang yang pendek, beliau tidak kelihatan terlalu tinggi. Hakada, itulah sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dan wa indal wiladati sifyadha bimuhtatani. Ketika lahirnya beliau, maka sifatkanlah bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau sudah terlahir dalam keadaan berkhitan. Jadi Rasulullah SAW itu terlahir dalam keadaan berkhitan. Maka dikatakan Imam At-Tabrani meriwayatkan min karamati ala rabbi inni ulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sawati. Di antara sebagian kemuliaanku yang Tuhanku berikan kepadaku, sesungguhnya ketika aku dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan dan tidak ada satupun orang yang bisa menyaksikan kemaluanku. Ini adalah sifat-sifat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja lam yahtalim. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan ini namun belum punya baitnya, Anda bisa cek di grup WhatsApp Ngaji Senin. Ya, saya sebutkan 0822 99993833 ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp Ngaji Senin, bisa WhatsApp ke 0822 99993833. Apa faedahnya kalau kita hafal bait ini atau kita jaga, kita simpan di rumah kita? Hadhil khasa'is. Ini kekhususan Nabi. Hafalkanlah, hafalkanlah, jagalah. Takun aminan, kamu akan aman. Min syarri narin, dari buruknya bahaya api. Wasurrakin, dari pencurian. Wa min mihani, dan dari segala macam cobaan hidup. Kalau kita menghafalkan bait lam yahtalib. Kok ulama berani bilang yang hafal bait ini hidupnya akan nggak kena kebakaran, nggak kena pencurian, akan selamat daripada cobaan hidup? Ulama kok bisa ngomong begitu dari mana? Nah, ini namanya mujarrabat. Mujarrabat itu apa? Mujarrabat itu adalah satu amalan yang sudah diamalkan oleh para ulama dan terbukti memang nyata. Mujarrab, telah teruji. Nah, kalau seperti itu boleh disampaikan, nggak ada masalah. Anda lihat berapa banyak sahabat nyatakan amalannya ini menghasilkan ini, banyak sekali. Hudzaifah bin Yaman menyampaikan apa? Sholawat kepada Nabi bermanfaat baik kepada yang baca, anaknya atau bahkan cucunya orang yang baca sholawat. Itu namanya mujarrabat berdasarkan pengalaman mereka. Betul juga ini. Kekhususan Nabi hadirkan dalam kehidupan kita, maka Anda akan selamat terus dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini ngaji online kita. Ikuti terus info-info ada di grup. Semoga kita bisa segera ketemu offline lagi insyaallah. Dari saya cukup sekian. Turin al-Fatihah bil qabul iqbal. Wassallallahu ahwal adna ftah alaina wa alaikum futuhul arifin. Fakihna yakum fiddin wa alimna wa iyyakum ta'wil wa adina iyyakum ila sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يدي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدلله رب العالمين. Ketemu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.